Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang filsafat manusia yang merupakan salah satu dari studi yang cukup penting dalam filsafat. Selain tentu saja karena filsafat berbicara tentang hal-hal yang mendasar, dan yang kedua merupakan makhluk yang sangat misterius, sangat fenomenal, dan sangat miracle ya. Ciptaan kreasi yang sangat menakjubkan. Kita lanjutkan pada kuliah kita. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang beberapa unsur atau beberapa elemen yang sangat mendasar pada diri manusia dalam mengembangkan proses kehidupan manusia ini. Nah, pada manusia terdapat tentu saja dorongan atau keinginan. Jadi setiap manusia pasti punya keinginan-keinginan. Punya harapan adalah satu bagian dari sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Jadi karena adanya keinginan itu maka muncul harapan. Dan semua manusia pasti memiliki keinginan. Ini hal yang sangat mendasar, dorongan yang ada pada diri manusia, yaitu adanya dorongan atau adanya keinginan pada sesuatu. Apakah keinginan yang didasarkan pada dorongan-dorongan jasmaniah, seperti hal-hal yang terkait dengan jasmani ya, dorongan untuk memenuhi kebutuhan makanan, nutrisi, dorongan untuk memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dorongan untuk memiliki seluruh bagian indera yang baik, tidak kurang apapun, dorongan ingin tubuh fisiknya dalam keadaan yang terus-menerus normal, baik, kuat, sehat, dan sebagainya. Ini tentu ketika dorongan-dorongan ini muncul terkait dengan apa yang ada pada fisik manusia. Ketika manusia itu lapar, tentu ada dorongan pada dirinya untuk menghilangkan rasa lapar itu dengan melakukan konsumsi makanan dan sebagainya. Atau ketika manusia itu haus misalnya, dia berusaha untuk menghilangkan dahaga atau rasa hausnya. Demikian juga ketika manusia itu mengalami rasa sakit tertentu, yang tentu itu tidak membuat dirinya nyaman atau membuat dirinya menjadi tidak enak, maka ada dorongan pada diri dia untuk menghilangkan rasa sakit itu, mengembalikan tubuhnya dalam keadaan sehat tanpa ada rasa sakit yang dia derita. Nah, ini dorongan-dorongan yang tentu bersifat fisik. Juga demikian ketika pada tingkat yang lebih lagi, pada bagian yang fisik ini, manusia juga terdorong dirinya ini ingin tampil baik, mempesona, memukau, tampan, cantik, segar, dan sebagainya. Karena itu manusia mencoba melakukan kreasi terhadap dirinya ini dengan beragam hal yang membuat penampilannya atau tubuh fisiknya itu menarik. Apakah dengan tampil yang menampilkan dengan make up yang luar biasa sehingga kelihatannya cantik, atau seorang pemuda dengan melakukan pelatihan gimnastik misalnya sehingga tubuhnya kelihatan macho, perkasa, dan sebagainya. Model rambut yang beragam ya, bahkan juga agar menarik, rambutnya mungkin diwarnai dengan warna-warna yang beragam juga. Demikian juga mungkin dengan perawatan kulitnya dan sebagainya. Ini tentu hal-hal yang terkait dengan fisik, tapi sudah terkait dengan hal yang non-fisik. Artinya pada sesuatu yang mungkin lebih dari sekedar fisik biasa, bahwa tampil indah, tampil menarik, tampil cantik, tampil menawan, tampan, perkasa, dan sebagainya. Walaupun itu terkait dengan fisik, tapi ada nilai-nilai yang sifatnya non-fisik, yaitu bahwa semua orang sebenarnya terdorong ingin mewujudkan keindahan pada dirinya, mendapatkan pujian,
menjadi diri yang menarik, menampilkan diri yang jadi perhatian banyak orang. Ini adalah dorongan keinginan yang ada pada diri manusia. Dorongan yang lain tentu saja yang terkait juga dengan ada kaitan antara fisik manusia adalah dorongan untuk mendapatkan kenikmatan physically, ya. Hal-hal yang kemudian tentu terkait dengan hal yang lebih dalam, misalnya dorongan biologis pada diri manusia untuk terpenuhi keperluan-keperluan biologisnya. Apakah itu seperti tadi makanan, tapi pada tingkat yang lebih tinggi tentu seksual, misalnya reproduksi, itu bagian dari dorongan yang muncul karena dorongan fisik yang ada, karena hormonal dan sebagainya pada diri manusia, sehingga muncul beragam dorongan-dorongan yang seperti itu. Nah, tetapi bahwa ada nilai-nilai lain yang kadang mendorong manusia untuk mendapatkannya. Misalnya, seseorang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena itu dia berusaha dengan bekerja yang keras. Kadang-kadang pekerjaannya itu membuat dirinya lelah, menderita, dan sebagainya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan kesenangan misalnya. Ada orang yang tahan melakukan perjalanan yang panjang atau bekerja dengan luar biasa supaya dia bisa berkumpul dengan keluarganya kembali, ada kesenangan yang terjadi pada dirinya, atau dia kadang melakukan perjalanan yang jauh untuk sampai pada tempat yang menarik dan indah, karena di situ kesenangan yang tentu dia akan rasakan. Jadi untuk mencapai kesenangan itu, kadang manusia merelakan beragam penderitaan, kesulitan yang ada dirinya, sehingga dia bisa merasakan kesenangan tersebut. Nah, dorongan untuk menggapai kesenangan ini juga ada pada diri semua manusia, semua orang. Manusia berusaha dalam kesulitan yang ada, dia rela harus belajar sekian lama dengan harapan bahwa suatu saat dia dapat bekerja pada tempat yang layak, mendapatkan penghasilan yang memadai, sehingga kita bisa menciptakan kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan apa yang dia ada pada diri manusia. Kadang-kadang manusia bekerja lebih dari yang normal untuk mewujudkan kesenangan-kesenangan dalam kehidupannya. Juga bagaimana manusia terdorong untuk mempunyai dorongan keinginan untuk memiliki. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memiliki sesuatu, maka dia merasa bahwa dirinya menjadi lebih baik, lebih luar biasa. Bagaimana kemudian dari tingkat yang sederhana, bahwa dia memiliki pakaian, hal-hal yang terkait dengan dirinya, ya, sampai ke pemilikan itu rumah, kendaraan, bahkan lebih jauh lagi. Dia memiliki ini dan itu dan sebagainya, karena dalam kepemilikan itu ada dorongan yang mendorong dirinya. Yang di situ dia merasa bahwa dengan kepemilikan itu dia menjadi lebih baik kehidupannya, lebih sempurna, lebih menyenangkan, lebih berkuasa misalnya. Nah, dalam konteks ini kadang-kadang orang melakukan beragam upaya untuk menambah kepemilikan itu. Kepemilikan atau milik itu sebenarnya ada istilah dari bahasa Arab yang menunjukkan bahwa penisbahan sesuatu itu dalam kekuasaan, dalam pengelolaan seseorang. Jadi ketika dia menguasai sesuatu tersebut, sebenarnya itu menjadi bagian dari milik dia. Nah, milik ini ada yang tentu bentuknya materi, ada sesuatu yang bentuknya non-materi. Bahwa seorang ayah merasa memiliki anaknya, atau anak merasa memiliki orang tuanya, atau bahwa misalnya dia memiliki cinta dari pasangannya misalnya, dan sebagainya. Jadi ada kalanya milik-milik itu bukan hanya terkait hal-hal yang material, tapi juga terkait hal-hal yang sifatnya non-material. Nah, dorongan untuk memperbanyak kepemilikan ini kadang-kadang muncul pada diri manusia sebagai bagian dari kesadaran bahwa dia semakin menjadi lebih baik dengan banyak kepemilikan itu. Sehingga mendorong dia untuk terus menambah kepemilikan, menambah pemilikan ini, itu, dan sebagainya dari tingkat yang sederhana sampai pada tingkat yang sangat kompleks, ya. Bahkan Nabi mengatakan sekiranya manusia itu sudah memiliki satu gunung emas, dia tidak akan puas dengan satu gunung emas. Dia akan berusaha untuk mendapatkan gunung emas kedua.
Sekiranya pun dia sudah mendapatkan gunung emas kedua, dia akan terdorong keinginannya, muncul keinginan untuk memiliki gunung emas ketiga dan seterusnya. Pada saat yang sama juga pada diri manusia ada keinginan untuk berkuasa. Memiliki kekuasaan, bahwa dengan kekuasaan itu dia punya otoritas untuk mengendalikan, mengolah, membuat orang lain tunduk pada dirinya, melakukan apa yang dia inginkan. Dengan kekuasaan tersebut, dia merasa bahwa dirinya menjadi lebih luar biasa, menjadi lebih baik, menjadi lebih luar biasa ya. Dengan itu, dan bahkan pada tingkat yang paling sederhana, di mana dia pada tingkat misalnya keluarga, bahwa dia memiliki kekuasaan, otoritas di rumah terhadap pasangannya, anak-anaknya, tapi kemudian dia ingin mengembangkan itu pada lingkungannya, pada masyarakat yang kecil, pada kelompok yang kecil misalnya, tapi ingin dikembangkan lagi, lebih besar lagi, sampai pada lingkungan yang lebih besar lagi, sampai bila memungkinkan bahwa seseorang itu menginginkan kekuasaan yang tanpa batas. Di luar daripada ini, ada hal-hal yang tentu saja terkait dengan secara non-material, bahwa misalnya keinginan terhadap pujian, penghormatan, manusia dinilai sebagai sosok yang baik, menjadi perhatian, menjadi pujaan, mendapatkan nilai kasih sayang dari orang lain misalnya. Ini adalah nilai-nilai yang muncul pada diri manusia, ada keinginan untuk muncul bahwa dirinya ingin disayang, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin dipuja, dan sebagainya. Nah, ini dorongan yang tentu saja bahwa hal-hal yang sifatnya non-material. Ada lagi dorongan yang kadang-kadang sifat non-material, yaitu dia menghasilkan prestasi-prestasi tertentu dalam kehidupan ini melalui gagasannya, pikirannya, usahanya, dan sebagainya, sehingga itu memberikan kebaikan bagi orang lain, kebaikan yang banyak bagi beragam lingkungan, masyarakat, yang menyebabkan dia merasa bahagia dengan itu, dengan bisa memberikan kemanfaatan pada manusia yang lain. Beragam keinginan ini kadang diwujudkan dengan payah, dengan usaha yang luar biasa, dan tidak jarang kemudian keinginan itu manusia menempuh jalur-jalur yang kadang-kadang tidak terbayang sebelumnya, atau melakukan usaha-usaha yang sama sekali tidak pernah tergambarkan. Bagaimana terjadi perang, misalnya pertumpahan darah, tindakan-tindakan kezaliman yang sangat luar biasa. Itu semua muncul dari dorongan keinginan manusia. Nah, apa sesungguhnya keinginan ini? Sebenarnya keinginan itu adalah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Semua manusia memiliki keinginan sebagai bagian dari proses kehidupannya. Dan itu sebenarnya adalah isyarat atau tanda yang menunjukkan bahwa manusia itu sebagai akibat yang paling sempurna, dia ingin sampai pada puncak kesempurnaan dirinya yang menjadi apa? Mutlak ya. Jadi dorongan untuk menggapai kesempurnaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang fitri pada diri manusia, yang dari situ sebenarnya lahirlah beragam keinginan tersebut. Tujuan utama dari beragam keinginan itu tidak lain adalah kesempurnaan. Jadi pada hakikatnya manusia dalam mewujudkan beragam keinginan itu, karena di dalam keinginan-keinginan itu tersimpan makna kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Para filosof menyatakan bahwa kamal, misalnya para filosof muslim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kamal itu adalah keadaan ya yang tidak terbatas. Ketika sesuatu itu terbatas, maka dia tidak sempurna. Tapi ketika sesuatu itu menjadi tidak terbatas, lebih tidak terbatas lagi, lebih tidak terbatas lagi, maka dia menjadi lebih sempurna. Jadi kesempurnaan pada hakikatnya adalah ketidakterbatasan. Ya. Dalam beragam hal, Tuhan dalam filsafat disebut sebagai wajibul wujud min jami'i jihatihi. Dia adalah zat yang wajib wujudnya, wujud niscaya, yang pada hakikatnya dirinya adalah apa? Wujud niscaya itu. Atau kita bisa mengatakan bahwa dalam keseluruhan hakikat dirinya dia tidak memiliki batasan apapun. Gitu. La mahiyata laha.
bahwa padanya tidak ada mahia, tidak ada kuiditas, tidak ada sebagai makhluk yang diciptakan terbatas ini sebagai sebab utama dalam proses penciptaan, tentu terdorong dirinya ini untuk menuju kepada kesempurnaan hakiki pada dirinya, yaitu ketidakterbatasan itu. Jadi sebenarnya dorongan keinginan-keinginan itu adalah dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk mewujudkan kesempurnaan pada dirinya, yang dengan kesempurnaan itu dia menjadi lebih dekat kepada hakikat yang maha sempurna. Jadi ini sebenarnya suatu fitrah, jalan bagi manusia untuk sampai pada hakikat kesempurnaan yang mutlak. Dan karena itu apapun yang kita dapatkan dalam proses kehidupan manusia, tujuan dibalik itu semua pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan kesempurnaan. Apakah orang mabuk itu ada makna kesempurnaan pada kemabukannya? Iya, kenapa? Karena dibalik kemabukan itu dia ada kesenangan. Ada muncul kesenangan pada dirinya. Yang kesenangan itu merupakan bagian dari hakikat kesempurnaan. Permisalan seperti ini bukan berarti kemudian melegalkan kemabukan. Tetapi bahwa ini sebagai contoh bahwa di balik motif, di balik orang melakukan beragam tindakan, baik itu yang kita anggap sah dan tidak sah, di situ ada makna kesempurnaan. Nah, jika demikian, pertama bahwa misalnya seperti Ibnu Sina mengatakan bahwa kesempurnaan itu adalah ketidakterbatasan. Oke. Tetapi bahwa kebahagiaan itu tentu memiliki tingkatannya. Ada secara umum kadang dibagi menjadi dua, bahwa ada hakikatul kamalul hakikiyun, ada kamalun i'tibariyun. Apa kamalul hakiki itu? Yaitu kesempurnaan yang sifatnya hakiki, yang sifatnya mutlak. Apa yang disebut dengan kesempurnaan i'tibari, kamalul i'tibari, yaitu kesempurnaan yang relatif. Apa perbedaannya? Pertama, bahwa kesempurnaan yang mutlak itu adalah kesempurnaan yang terus ada, yang dia merupakan hakikat dirinya, yang dia tidak akan pernah terbatas padanya. Sementara kesempurnaan yang relatif itu adalah kesempurnaan yang sangat terbatas. Artinya bahwa kesempurnaan ini, satu, dia terbatas, yang kedua, dia baik terbatas oleh zaman, oleh waktu, dan sebagainya, maupun juga terbatas dalam hakikat dirinya. Semakin terbatas sesuatu, maka kesempurnaan yang ada padanya semakin sangat terbatas. Contoh, pada makanan, seseorang mungkin akan tertarik, terdorong dirinya karena lapar dan sebagainya, menikmati makanan, dan dia mencari, berusaha untuk menyenangkan dirinya dengan makanan yang nikmat padanya. Tapi kenikmatan yang didapat melalui makanan itu hanya sangat terbatas, yaitu ketika kelaparannya hilang, dan kemudian berganti dengan rasa kenyang, maka makanan jenis apapun yang tadinya menjadi nikmat, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak nikmat lagi bagi dia. Gitu. Atau misalnya kesenangan-kesenangan yang lain, kesenangan seksual misalnya, ketika kesenangan itu sudah terpenuhi, maka hilanglah nilai kesenangan pada hal tersebut. Ya. Demikian juga beragam hal, misalnya orang berusaha untuk memiliki sesuatu yang sifatnya material, tapi ketika sudah memiliki, maka dorongan atau rasa kesenangan ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia harapkan selama ini tersebut, itu pelan-pelan berubah menjadi hilang. Tidak lagi bermakna seperti sebelumnya, dia bahkan menginginkan sesuatu yang lebih dari itu lagi. Itu sesuatu yang sudah tidak lagi bagi dia memberikan kesenangan, dia harus mendapatkan sesuatu yang lebih dari hal tersebut. Demikian juga kekayaan. Mungkin orang awal, seorang pemuda yang mungkin belum punya pekerjaan apapun, ketika dia ingin mendekati seseorang yang dia harapkan, misalnya, dia berusaha untuk tampil dengan pakaian yang baik. Ya. Jadi dia berusaha bekerja untuk membeli pakaian tersebut, yang dia ketika dengan pakaian itu dia merasa percaya diri di hadapan orang yang dia cintai, atau orang yang hatinya tertambat kepada orang tersebut. Tetapi setelah dia menjalin kasih sayangnya, maka pakaian yang tadinya memiliki nilai itu pelan-pelan jadi kehilangan nilai. Dia ingin menampilkan sesuatu yang lain lagi dan seterusnya. Demikianlah bahwa itu menunjukkan bahwa jenis yang kedua ini adalah kenikmatan yang sifatnya relatif. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang relatif, kesempurnaan-kesempurnaan yang relatif, pasti pertama dia bahwa dia
semakin terbatas sesuatu itu pada tinggal, maka semakin cepat nilai kesempurnaannya hilang. Semakin sifatnya terbatas pada material, maka semakin dia kesempurnaannya terbatas. Tapi semakin dia naik pada sesuatu yang non-material, maka nilai kesempurnaan menjadi lebih luar biasa. Jadi semakin nilai-nilai pengabdian, nilai pengetahuan, nilai kesyahidan, atau nilai-nilai utama lainnya, itu memberikan manfaat pada kehidupan, ya, dan sebagainya, itu nilai-nilai yang sifatnya non-material. Nah, nilai-nilai yang non-material tentu kesempurnaannya lebih dari sesuatu yang sifatnya material. Semakin dia non-materi, maka semakin sempurna sesuatu itu, semakin hakiki dibandingkan yang sebelumnya, pada tingkatan sebelumnya. Karena itu misalnya kalau dalam teori Mula Sadra, itu ada teori tentang tashkik al-wujud, yaitu bagaimana wujud ini memiliki pada tingkat kualitas wujud yang paling terbatas, itu tentu wujud yang paling lemah, ya, paling lemah, dan kualitasnya juga sangat rendah. Tapi semakin hakikat wujud ini sampai mendekati wujud, maka dia semakin luar biasa syiddahnya, prior, dia akan semakin prior, dia akan semakin syiddah, gitu. Dia semakin luar biasa. Dalam keluar biasaan segala apa yang mungkin dirasakan oleh manusia. Jadi karena itu bahwa ketika manusia itu merubah keinginannya dari tingkat material pada sesuatu yang sifatnya non-material, maka kesempurnaan yang ada di sana semakin luar biasa. Rasa yang didapatkan pun semakin luar biasa. Bagaimana seseorang melupakan rasa laparnya demi mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa secara nilai. Misalnya bahwa dia kadang dia tidak akan rasakan laparnya ketika dia bersama dengan orang yang dia kasihi, yang dia cintai. Walaupun tadinya dia terasa lapar, tapi dorongan makan itu dia sisihkan karena dia ini merasakan sesuatu yang lebih. Demikianlah bahwa segala bentuk kesempurnaan yang terkait dengan material itu tidak lagi bermakna di hadapan kesempurnaan-kesempurnaan yang sifatnya non-material. Kenapa? Karena semakin dia non-material, maka dia semakin sempurna, semakin mutlak, semakin luar biasa. Nah, pada hakikatnya, kekeliruan dalam mentashkhis atau menentukan objek kesempurnaan itu menyebabkan manusia mengalami kegagalan perkembangan kesempurnaan hakikat dirinya. Ini yang menjadi hal mendasar, bahwa manusia ketika kekeliruan dalam tashkhis tersebut, dia hanya sampai pada tingkat pemanaan kesempurnaannya pada sesuatu yang sangat bersifat material, maka perkembangan kesempurnaan hakikat dirinya itu tidak lebih pada tingkat tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia dalam kehidupan manusia, bahwa mereka menempatkan nilai kesempurnaan itu pada hal yang sifatnya hakiki. Jika semakin dia mendekati hakikat yang hakiki tersebut, maka kesempurnaan muncul pada dirinya pun akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa, lebih hakiki dibandingkan kesempurnaan yang sifatnya material. Betapa banyak dalam proses kehidupan manusia yang terjebak pada pemaknaan kesempurnaan pada sesuatu yang sangat relatif seperti itu, sehingga seluruh proses kehidupannya tidak berkembang dari tingkat kualitas kesadaran material saja. Sementara ada orang-orang seperti para nabi, para rasul, para orang-orang mulia yang mendapatkan nilai-nilai kesempurnaan pada hakikat yang luar biasa, hakikat yang hakiki, maka dengan itu wujud yang menjadi luar biasa. Dan dalam perjalanan kehidupan, kita melihat bahwa sosok-sosok yang digambarkan dalam beragam hal, termasuk dalam kitab-kitab suci, yang merupakan sosok-sosok yang terjebak pada kezaliman, pada keburukan, pada pengerusakan, itu adalah sosok-sosok yang menempatkan tashkhis atau penentuan objek kesempurnaannya pada hal yang material. Tapi para perubah sejarah, orang-orang yang merevolusi sejarah,
manusia-manusia yang menjadi sosok-sosok yang agung dalam catatan sejarah adalah sosok-sosok yang menempatkan nilai kesempurnaan bukan pada hakikat yang material atau yang sangat terbatas itu. Mereka menempatkan nilai kesempurnaan itu pada sesuatu yang sifatnya non-materi, bahkan menempatkan nilai kesempurnaan pada hakikat mutlak yang maha sempurna. Dengan itu dirinya menjadi berkembang, menjadi sosok-sosok yang utama, sosok-sosok luar biasa yang menjadi perubah dalam kehidupan sejarah. Nah, ini gambaran bagaimana manusia ini yang menunjukkan kepada kita bahwa seluruh keinginan yang muncul, yang ada pada diri manusia, pada hakikatnya adalah dorongan untuk mewujudkan kesempurnaan pada diri manusia itu. Jadi bahwa keinginan itu bukan sesuatu yang salah, keinginan itu bukan sesuatu yang buruk, itu bagian dari proses bagaimana proses penyempurnaan diri manusia. Selama bahwa taskhis atau penentuan kesempurnaan itu dalam makna yang benar. Nah, dalam konteks inilah misalnya para filosof seperti dalam Islam ya, Muslim seperti Ibnu Sina, Surawardi, Farabi, Mullah Sadra dan sebagainya menjelaskan bahwa hakikat kesempurnaan yang mutlak itu adalah realitas yang mutlak, hakikat yang hak, yang real. Yang tidak lain adalah dalam gambaran para filosof disebut sebagai wajib wujud. Nah, proses manusia menyempurna ini adalah proses pendekatan dirinya untuk mencapai derajat kedekatan dengan wajibul wujud ini. Karena dialah realitas wujud yang hakiki, wujud yang wajib, wujud yang niscaya, wujud yang maha sempurna. Dialah sebab dari segala sebab, karena dia merupakan sebab dari segala sebab, maka kesempurnaan mutlak pun ada pada dirinya. Jadi seluruh akibat akan berusaha untuk kembali kepada sebab utamanya, karena disitulah hakikat dari kesempurnaan dirinya. Jadi proses perjalanan manusia menuju Tuhan itu bagian dari proses at-takamul, proses penyempurnaan diri manusia. Nah, apa yang kita dapatkan dalam proses perkuliahan ini bahwa seluruh apapun yang merupakan dorongan manusia ini, baik pada tingkat yang paling rendah yang hanya terkait pada material, kemudian dorongan yang antara material dengan yang non-material, dengan nafs manusia, sampai pada tingkat yang murni non-material, semua itu adalah proses yang membimbing manusia dalam proses at-takamul, penyempurnaan diri manusia. Gitu. Jadi di antara hal yang muncul yang ada pada diri manusia bahwa manusia itu berusaha untuk menggapai kesempurnaan. Walaupun kemudian problem yang terjadi adalah kekeliruan dalam taskhis terhadap makna al-kamal, makna takamul atau makna al-kamal, yaitu penentuan makna atau hakikat atau misdak, objek daripada apa yang disebut sempurna tersebut. Nah, proses pencarian, pemanaan terhadap apa yang hakikat kesempurnaan ini, inilah yang dilakukan oleh para nabi, para filosof, atau orang-orang yang luar biasa dalam sejarah untuk memperkenalkan makna hakikat dari kesempurnaan yang sesungguhnya. Insya Allah kita akan lanjutkan proses kuliah kita bahwa pada intinya dalam konteks ini kita bisa berkata bahwa manusia adalah makhluk yang mengejar kesempurnaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.